Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Akbar Wibowo. Kali ini, di video ini kita akan bahas tentang final Liga Champions nanti malam atau besok dini hari yang akan mempertemukan antara Manchester City melawan Inter Milan. Nah, banyak pengamat yang bilang ini pertandingan akan berjalan berat sebelah karena Manchester City di atas kertas mempunyai skuad yang lebih baik. Karena memang ya kalau dilihat dari personal per personalnya, jujur memang Manchester City ada di 1 atau 2 level di atas Inter Milan. Tapi jangan lupa, ini itu pertandingan final. Apalagi sebuah final Liga Champions, suatu kompetisi yang merupakan puncak daripada klub-klub Eropa yang ingin mereka dapatkan tuh ya di ini final Liga Champions. Oke, kita mulai bahas dari lini per lini dari kedua tim ini. Di kiper ada Ederson dan Onana. Nah, tentu Ederson ini dulu di awal-awal sampai pertengahan musim selalu quote unquote dibully karena dia itu disebut kiper yang one shot one goal, alias ketika ada shot datang langsung gol. Nah, tapi akhir-akhir ini kemampuan untuk shot stoppernya membaik. Nah, kalau untuk distribusi bolanya ya udah nggak usah diragukan lagi lah si Ederson ini kan. Salah satu alasan Pep dulu mengganti Joe Hart dengan Ederson, atau sebelumnya si Bravo duluan. Nah ya, untuk itu distribution bola dari belakang ke depan bisa kita lihat. Even cadangannya Ederson, si Ortega itu bisa build up dengan baik. Nah makanya Pep itu pengen kiper yang bisa build up dari belakang. Jadi pastinya Ederson ini udah selevel menurut gue sih ya. Dia tuh udah kayak selevel midfielder lah pembagian bolanya tuh. Oke. Nah, Onana tuh dulu gue inget dari zaman di Ajax. Dulu dia tuh sempat di Ajax main. Dia kiper cukup baik. Cuma dia masih mungkin secara shot stoppernya seimbang lah sama Ederson. Namun untuk distribusi bola ya itu masih selevel di bawah. So, menurut gue Manchester City unggul untuk di kiper. Nah, sekarang kita ke lini belakang. Di lini belakang City nggak tahu siapa yang bakal main. Kabarnya Ake juga belum 100%. Walker juga kemarin sempat cedera. Nah, jadi ada 5 personel. Ruben Dias, ada Nathan Ake, ada Akanji, lalu ada Laporte, dan ada Kyle Walker. Nah, dari 5 ini siapapun 3 yang main itu bakal solid. Kenapa? Karena City ini main udah kayak sistemnya sendiri aja. Jadi mau siapapun yang main ya menurut gue ya bakal jalan aja gitu kan. Mau Dias, Ake, Akanji kemarin, mau pas final Piala FA itu ada Dias, Akanji sama Walker, ya jalan aja gitu sistemnya gitu loh. Lalu kalau di Inter sendiri mungkin saat ini yang terbaiknya ada di Bastoni, salah satu bek muda yang bisa dibilang terbaik di Italia saat ini. Namun ya kita tahu sendiri lah, Italia ini kan Piala Dunia aja udah 2 kali nggak lolos loh. Udah 2 edisi terakhir Piala Dunia dari Italia ini nggak lolos timnas Italia. Sehingga Bastoni itu ya beda level lah kalau sama dibandingin mungkin Chiellini kalau yang terbaru ini, Bonucci sebelum ini. Terus ada apalagi kalau yang dari dulu ya Nesta, Maldini gitu ya jauh banget lah. Ini Bastoni masih 2-3 level di bawah mereka. Nah ya itulah kualitas Italia sekarang memang agak-agak turun. Namun kemarin di Piala Dunia U20 Argentina yang harusnya di Indonesia itu, Italia berhasil masuk final untuk lawan Uruguay. Out of topic sedikit ya, back to topic. Oke. Nah, jadi di lini belakang Inter si Bastoni. Nah lalu kita ke tengah ya. Kita ke tengah. Pertama di gelandang bertahan dulu. Gelandang bertahan di City itu udah pasti banget ini 2 slot yang bakal diisi sama Rodri sama John Stones. Rodri ya kita udah tahu lah, one of the best defensive midfielder in the world lah saat ini. Dan satu lagi nih temennya nih yang unik menurut gua, John Stones. Kenapa unik? John Stones itu posisi awalnya dulu di tengah, di back tengah. Even dulu waktu pas di Everton gua pernah lihat dia main di back kanan juga. Nah, si Pep ini melihat John Stones sering blunder, tapi dia sebenarnya bagus untuk ngalirin bola ke depan. Oleh karena itu dia majuin sedikit si Stones ke
tengah, sehingga ketika dia ada blunder masih ada cover 3 orang di belakang. Nah, Stones ini dapat tugas untuk distribusi bola aman-aman aja ke depan. Mau kasih Rodri boleh, mau kasih KDB boleh, kasih Bernardo Silva oke, kasih Grealish, siapapun itulah yang di depan. Nah, sehingga nanti yang depannya itu, yang attacking midfieldernya si City bisa end passing ke Haaland atau ke siapa, atau ke Mahrez, siapapun lah yang di depannya nanti. Nah, itu tugas John Stones baru ini sekarang. Ya itulah masterclassnya Pep lah ya. Gimana dia bisa menemukan potensi daripada suatu pemain itu gila sih. Siapa yang bisa nyangka gitu kan. Dulu juga pas di Munich, Kimmich bisa dirubah-rubah sama dia. Wow, ya. Waktu di Barcelona, Mascherano, Yaya Toure dirubah dari tengah ke belakang. Atau masih banyak lah masterclass lain dari Pep itu. Nah, sekarang kita ke Inter. Nah, di Inter itu di tengah itu biasanya diisi 3 orang. Nah, menurut gua yang bakal main ini Barella, Calhanoglu, sama satu lagi Brozovic. Nah, biasanya kan kalau nggak Brozovic, Miki, di antara 2 itu aja lah ya. Nah, tapi kayaknya si Simone Inzaghi untuk mengcover midfieldernya dari City itu bakal mainin Brozovic yang agak lebih defense. Kan kalau Miki itu sedikit lebih nyerang deh. Nah, jadi di antara ketiga ini sebenarnya hal-hal yang bikin gue takut itu justru di 3 ini nih. Karena nanti Inter itu, ini menurut prediksi gue ya, bakal mainin strategi low block, bertahan. Setelah itu dia ketika counter long ball ke depan, di depan udah ada yang nunggu Lukaku misalkan. Lukaku drop ke tengah. Nah, di sini shooting jarak jauh dari Calhanoglu, Barella itu wow. Gila-gila sih itu jujur. Nah, itu mungkin jadi kesempatan buat Inter mencetak gol di situ selain set piece tentunya. Calhanoglu untuk set piece dengan bebasnya menurut gue cukup bagus. Nah, selain itu ada lagi di Inter biasanya kan pakai 3-5-2. Lalu ada 2 wingback. Nah, wingback ini di pertandingan nanti malam gue yakin bakal deep banget ke belakang, diisi sama Dumfries sama Di Marco biasanya. Itu bakal mungkin di press terus sama Bernardo Silva sama Jack Grealish. Bakal di belakang terus, kasih crossing ke depan paling nanti gitu aja. Lukaku nunggu, Lautaro di belakangnya sedikit, pasti gitu. Nah, balik lagi kita ke lini depannya Inter, ada Lukaku sama Lautaro. Fungsinya di pertandingan nanti malam, gue yakin Lukaku jadi pemantul, di belakangnya Lautaro. Nah, di sini yang bahaya, pantulannya Lukaku dimanfaatkan oleh Lautaro, oleh tadi yang gue bilang Calhanoglu, ada Barella juga. Di situ bisa dimanfaatkan lah, ada ruang kosong sedikit. Nah, makanya di situ Stone sama Rodri harus benar-benar disiplin untuk cover area yang dipantulkan oleh Lukaku tadi. Jadi gimana caranya Stones Rodri cover lah itu. Jangan sampai ketiga pemain itu bisa dengan bebas di depan kotak penalti nge-shoot. Itu. Lalu untuk di City ya pastinya di depannya ada Kevin De Bruyne yang biasanya dipakai. Lalu ada Gundogan, lalu yang biasa kalau udah akhir musim udah jadi Zidane mode. Lalu setelah itu ada Jack Grealish untuk ngacak-ngacak di sayap kirinya. Lalu di kanan ada Bernardo Silva yang biasa juga main ke tengah. Dan di depannya ya the one and only Erling Haaland yang siap untuk kapan aja menerima umpan-umpan nih. Nah, ya kalau City sendiri sih gue yakin masih akan main nge-press, apalagi di babak pertama. Itu salah satu kunci daripada pertandingan final ini ya, babak pertama. Karena gimana caranya City harus unggul cepat kayak pas final Piala FA kemarin, 13 detik gol. Itu mereka udah nyaman. Setelah itu mereka nyaman, mereka tinggal cari gol kedua atau gimana, nanti mereka main akan makin nyaman ketika udah unggul 1 gol. Dan mindset mereka pun akan terhindar dari frustasi, karena kalau sampai gagal cetak gol di 1 babak pertama, bisa jadi para pemain City akan frustasi dan
mainnya malah akan jadi kurang konsentrasi sih ketika nanti mereka gagal cetak gol. Oleh karena itu babak pertama main high press, bola fokus ke depan, gimana caranya bobol gawang Inter, entah itu dari Haaland, entah itu dari Gundogan kayak kemarin, atau dari sayapnya. Nah, Inter ya pasti akan main counter. Kita tahu lah Simone Inzaghi ya taktiknya gitu-gitu aja sebenarnya. 3-5-2, dia mainin 3 back di belakang, 2 sayap, 2 wing backnya itu ya pasti turun nanti. Jadi total ada 5 back di belakang. Ya itu counter aja, tinggal belum lagi ada DM-nya si Brozovic itu juga ke belakang bakal gue yakin. Lalu setelah mereka dapat bola akan langsung crossing ke depan, pantul ke Lukaku. Itu tinggal Lautaro, gimana Lautaro, Barella, Calhanoglu yang akan mengolah pantulan bola-bola pantulan dari Lukaku itu. Nah, ya gitu. Jadi final, everything can happen. Semoga pertandingannya menarik, semoga City nggak overthinking lagi, semoga Pep-nya nggak aneh-aneh kayak waktu pas lawan Chelsea. Semoga Inter bisa bertahan dengan baik dan menyajikan perlawanan, jangan kayak Madrid yang kalah 4-0 kemarin di semifinal. Inter mudah-mudahan sekarang bisa kasih perlawanan, jadi biar kita nonton seru lah ya. Oke, itu aja sih pembahasan pertandingan nanti malam. Thank you for watching.